pada bulan Ramadan. Jadi jangan khawatir, ini tiket khusus dan spesial yang Allah langsung berikan, ya, yang Allah langsung berikan. Qala Allah Azza wa Jalla, yang kemudian Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, illa sauma, ya. Nih, kalau amal-amal yang lain misalnya baca Quran, doa, sholat dan seterusnya itu dilipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kalau puasa illas shauma, Allah yang berfirman kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu memang dikerjakan hambaku tapi itu khusus untukku, bukan untuk hambaku, ya. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan mengganjarnya, yang aku akan memberikan pahalanya. Tidak disebutkan, nanti ada di dalam keterangan berikutnya. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberikan balasan pahala. Terserah aku, ini bahasanya, ya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia sudah menahan hawa syahwatnya, hawa nafsunya dan nafsu makannya untuk aku, ya. Maka beruntunglah orang-orang yang mau berpuasa, karena Allah spesial khusus banget memberikan pahala puasa ini jauh dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Kalau amalan-amalan yang lain baik sholat, baca Quran, zikir, doa dan lain-lain sebagainya, sedekah, infak, bersilaturahmi, itu dilipat gandakannya 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa itu jauh tidak ada batasnya, ya. Ini yang harus dicatat. Artinya Allah itu memberikan balasan puasa hambanya dengan kemurahan dan kemuliaannya sebagai Tuhan, ya. Sebagai Tuhan, bukan hanya sekedar amal seorang hamba, bukan hanya karena itu amal yang dikerjakan oleh seorang hamba, tapi Allah memberikan balasan pahala itu karena kemurahan dan kemuliaannya sebagai Tuhan, ya. Maka Rasulullah kemudian bersabda seperti ini, asyamu nisfus sabri, ya, asyamu nisfus sabri, puasa itu sebagian dari kesabaran, ya. Puasa itu sebagian dari kesabaran, bukan an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman, tapi asyamu nisfus sabri, puasa itu sebagian asal setengah dari kesabaran. Maksudnya, artinya komponen utama dalam ibadah puasa itu adalah kesabaran. Ini yang harus dicatat, bahwa komponen utama dalam puasa itu adalah kesabaran, ya. Sementara nih, karena dia komponen terpenting dalam puasa itu, maka Allah kemudian memberikan pahala kesabaran itu unlimited. Nah, ini di sini nih letaknya, bahwa Allah memberikan pahala kesabaran unlimited, ya. Maka kalau Allah tadi wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan ngasih hadiah pahalanya itu aku sendiri, puasa hambaku, dan pahalanya unlimited. Bisa dilihat di surat Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa Allah itu akan memberikan pahala buat orang-orang yang bersabar, ya, termasuk sabar untuk tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya di siang hari, kemudian sabar untuk tidak makan dan minum, sabar untuk menahan amarah, sabar untuk menanti waktu berbuka, sabar saat tidak ada makanan untuk dijadikan sahur. Itu semua adalah kesabaran, dan itu komponen terpenting dalam puasa. Wa innallaha innama yuwaffas sabiruna, dan orang-orang yang sabar itu ajrahum bighairi hisab, dan Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar itu unlimited, bighairi hisab,
tanpa batas. Ya. Jadi kalau Allah bilang wa ana ajzi bihi, kalau Allah bilang illa soma, kecuali puasa, wa fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberikan pahala karenanya, dan pahalanya teman-teman bighairi hisab, ya, tidak terhitung, tidak terhingga, atau unlimited. Jadi teman-teman sambut Ramadan dengan kesiapan hati yang benar-benar. Rindukan puasa, rindukan Ramadan, sehingga semua amal-amal ibadah kita itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali, ya. Nah, yang puasa sendiri itu unlimited, hanya Allah yang tahu, ya. Bahkan Allah menyediakan satu pintu surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa, dan itu salah satu balasan buat orang-orang yang berpuasa. Jadi teman-teman sambut, siapkan diri kita, mental kita untuk menyambut bulan puasa ini dengan sebenar-benarnya, dengan ketakwaan yang luar biasa, yang jauh lebih baik, jauh lebih siap dibandingkan tahun-tahun yang telah lalu. Jadi itu, supaya teman-teman nanti jangan puasa yang kayak biasanya aja, ya. Ketika kita puasa di awal semangat ngajinya, habis itu hari kedua ketiga sudah tidak mau mengaji lagi, ya. Itu namanya semangat tai ayam, hangat-hangat tai ayam, ya. Hangat-hangatnya hanya ketika baru keluar saja, ketika sudah kena angin sudah tidak hangat lagi. Nah, itu yang harus benar-benar teman-teman siapkan mental kita, spiritual kita juga kita siapkan, sehingga nanti bulan Ramadan itu benar-benar kita jadikan sebagai panen raya pahala, ya. Kita nanti akan tuai ketika kita nanti sudah menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Karena apa? Karena innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena pada prinsipnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala unlimited, tanpa batas. Gitu ya, teman-teman. Buat preface aja sebelum kita masuk pembahasan. Teman-teman, saya ingatkan lagi, buku yang kita pelajari adalah buku Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar, buku fikih Imam Syafi'i, karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau adalah seorang ulama kontemporer yang lahir di Damaskus, dan beliau sudah almarhum, Allah yarham. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mengalirkan pahala buat beliau, karena beliau luar biasa. Ini mesin beliau nih, mesin pendulang pahala Profesor Dr. Wahbah Zuhaili ini ya. Ketika kita baca, ketika kita pelajari ini, beliau terus mendapat aliran pahala. Pun teman-teman, saat ini kita harus berusaha bagaimana kita menciptakan mesin pendulang pahala ini, mesin produk pahala yang nanti akan terus mengalirkan pahala ketika kita sudah menjumpai Allah di akhirat, ya. Jadi ada 3 mesin ini yang sama teman-teman saya sampaikan. Mesin pendulang pahala ini jangan sampai kita nggak buat. Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, dan waladun solihun yad'ulah. Baik. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Ya. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Judulnya puasa dan iktikaf yang nanti kita akan bahas, ya. Jadi ini benar-benar kajiannya dari dasar banget, ya, dari awal, sehingga
teman-teman harus sabar. Puasa pengertiannya udah tahu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, buat mengingatkan kembali. Saya akan baca langsung Indonesia saja terjemahannya sehingga lebih bisa dipahami ya. Definisi puasa adalah menahan diri ya. Itu kalau dari sisi bahasa. Sedangkan menurut syariat, puasa itu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa sehari penuh dengan cara yang telah ditentukan. Itu definisinya ya. Dasar hukumnya apa? Puasa itu. Ya, dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Kemudian dasar hadis itu dasar hukum dari Al-Quran. Kalau dasar hukum dari hadisnya itu adalah hadis yang ada di dalam kitab Shahihain. Kitab Shahihain itu adalah kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Ya. Islam itu berdiri tegak atas 5 perkara. Ya, panjang hadisnya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakat wa siyamu ramadan ya, dan puasa di wasaumu ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Hadis ini sangat masyhur dan sudah ya sahih, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Puasa diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijrah. Jadi pertama kali puasa diwajibkan itu pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Ya. Jadi kalau nanti teman-teman ditanya kapan puasa itu pertama kali diwajibkan atau disyariatkan, yaitu pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan pertama kali Al-Quran diturunkan. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bulan Ramadan adalah bulan-bulan yang lain, tuan bulan-bulan yang lain. Jadi kalau disebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, itu maksudnya bahwa dari Lauhul Mahfud diturunkan dalam satu Quran full. Ya, baru kemudian dari itu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Ya, satu demi satu selama 23 tahun. Ya, jadi kalau teman-teman nanya sebetulnya ada nuzulul Quran itu kok di bulan Ramadan, padahal turunnya Al-Quran kan bertahap, tidak sekaligus ya. Ada sekaligus ketika di Lauhul Mahfud itu diturunkan, kemudian dari Lauhul Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah. Di Baitul Izzah inilah kemudian full 30 juz pada bulan Ramadan ya. Baru setelah itu diturunkan secara bertahap selama 23 tahun oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan wajib dilaksanakan bila bulan Sya'ban telah genap 30 hari. Ya. Jadi bulan puasa Ramadan, bulan Ramadan itu puasanya wajib dilakukan apabila bulan Sya'bannya sudah
genap 30 hari. Atau bila seorang muslim yang adil atau dua orang yang adil melihat hilal dan memberi kesaksian di hadapan hakim. Jadi ini yang sering menjadi masalah di Indonesia. Di Indonesia itu bisa berbeda ya, karena ada yang menggunakan ru'yatul hilal, satu lagi menggunakan kalender. Nah, jadi itu yang sering kali kenapa di Indonesia itu sering kali terjadi perbedaan, karena perbedaan cara menentukan. Yang satu pakai ru'yatul hilal, yang satu pakai kalender. Kalau pakai kalender itu kalau ru'yatul hilal disepakati di daerah ASEAN sini, kalau nggak salah sekarang naik menjadi 3 derajat ya. Kalau sudah 3 derajat baru dianggap dia bisa dilihat ya. Dan itu selalu berulang ya. Tapi kalau tahun ini sepertinya tahun ini awal puasanya sama, tapi lebarannya sepertinya berbeda ya. Kalau melihat gelagat-gelagatnya seperti itu ya. Tapi ya easy going, karena semuanya itu sudah berdasarkan ilmu dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya puasanya gimana, sah apa enggak kalau saya ikut ru'yatul hilal? Saya sah apa enggak kalau saya ikut puasanya berdasarkan kalender, perhitungan kalender? Itu semuanya nggak ada masalah, boleh ya. Yang satu berdasarkan ru'yatul hilal sah, yang satu berdasarkan kalender juga sah. Apabila yang ru'yat hanya seorang, disyaratkan harus adil. Karena itu kesaksian budak dan wanita tidak dapat diterima. Jadi syaratnya untuk bisa diterima kesaksiannya bahwa dia melihat hilal itu, dia adalah seorang yang adil, seorang yang tidak suka bohong. Ya, kalau sudah dikenal ini pembohong, ya nggak usah dia ngomong, dia udah nggak bisa diterima aja, gitu ya. Maka untuk menentukan ru'yatul hilal ini harus laki-laki. Kalau perempuan atau budak, dia tidak diterima kesaksiannya. Ketika kita berpuasa berdasarkan informasi seseorang yang adil dan tidak melihat hilal setelah tanggal 30 Ramadan, maka kita berbuka sebab telah masuk hari raya. Ini menurut pendapat yang ashah dalam madhab Syafi'i. Meskipun keadaan langit cerah dan tidak mendung. Ya, artinya ketika kita berpuasa ini udah akhir Ramadan ya, bukan awal Ramadan, tapi sudah mau menentukan 1 Syawalnya. Jadi kalau kita berpuasa berdasarkan informasi seorang yang adil dan tidak melihat hilal setelah tanggal 30 Ramadan, maka kita boleh berbuka, artinya tidak berpuasa lagi sebab telah masuk hari raya, karena saat itu hari raya sudah masuk ya. Meskipun dia tidak melihat hilal dan meskipun keadaan langitnya tidak mendung alias cerah ya. Ini menurut pendapat yang ashah. Pendapat yang ashah itu yang paling sahih di dalam madhab Syafi'i. Selain itu, hitungan 1 bulan telah genap berdasarkan argumen yang syar'i, dan itu juga sudah berdasarkan hitungan. Jadi kalau sudah dihitung 30 full Ramadannya, maka udah otomatis masuk Syawal, 1 Syawal. Jadi meskipun tidak melihat hilal, tapi kalau puasanya sudah full 30 hari di bulan Ramadan, maka sudah otomatis kita masuk Idul Fitri ya. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, bila kalian melihat hilal, berpuasalah ya. Kalau melihat hilal, maka berpuasalah
Dan jika kalian telah melihat hilal, berbukalah. Ini untuk 1 Ramadan dan 1 Syawal ya maksudnya. Apabila posisi kalian dan bulan tertutup mendung, perkirakanlah atau pastikanlah 30 hari. Jadi kalau misalnya kondisinya mendung, ya, nggak kelihatan hilalnya, tapi kemudian kita sudah mengerjakan puasa sebanyak 30 hari, ya sudah otomatis itu masuk bulan Syawal, 1 Syawal, dan kita boleh merayakan Idul Fitri. Jadi yang penting patokannya genapkan saja menjadi 30. Kalau sudah 30, sudah, nggak apa-apa. Nggak ngelihat hilal pun sudah otomatis kita masuk bulan Syawal alias kita merayakan Idul Fitri. Ya. Maksudnya berbukalah pada tanggal 30 dan genapkan sebulan. Jika hilal terlihat di satu wilayah ya, dan otomatis besoknya wajib berpuasa atau berbuka, maka wilayah yang terdekat seperti Baghdad dan Kufah dikenai hukum yang sama. Jadi kalau misalnya ada satu wilayah yang berdekatan, misalnya di Indonesia, di Jawa, baik itu Jawa Timur, Jawa Tengah sudah melihat, itu otomatis kita sudah wajib semuanya ikut berpuasa. Jangan masing-masing wilayah melakukan ijtihad dan masing-masing berbeda-beda. Tanjung Priok ngadain Ru'yatul Hilal, kemudian di Condet mengadakan Ru'yatul Hilal. Yang satu dia melihat hilal, yang satu tidak melihat hilal. Ya. Menurut hukum dalam madhab Syafi'i, kalau sudah ada salah satu yang melihat, ini udah otomatis ya, kalau Ru'yatul Hilal itu dia harus tersumpah dan harus termasuk orang yang tadi itu adil dan tidak berbohong, tidak dikategorikan sebagai pembohong. Maka harusnya sudah yang tidak melihat itu ngikutin karena wilayahnya berdekatan. Begitu juga wilayah yang jauh dengan memperhitungkan perbedaan jarak matla. Matla itu tempat melihat hilal, yang arti leksikalnya tempat bintang terbit, itu matla. Jadi kalau tempatnya berjauhan, ya, wilayahnya dengan tetap memperhitungkan jarak matla, tempat terbitnya bintang. Seperti Hijaz dan Irak. Hijaz dan Irak itu lebih jauh dibandingkan Irak dan Baghdad dan Kufah. Demikian menurut pendapat yang asoh. Ya, pendapat yang asoh itu berarti pendapat yang paling sahih di dalam madhab Syafi'i. Ya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi. Masalah ini tidak ada kaitannya dengan jarak yang membolehkan qashar sholat sepanjang 89 km. Ya, jadi tidak ada kaitannya sama sekali, tapi itu berkaitan dengan jarak wilayah, terutama matla, tempat terbitnya bintang. Imam Muslim meriwayatkan dari Quraib, dia berkata, aku telah melihat hilal di Syam. Ya. Begitu sampai di Madinah, Ibnu Abbas bertanya, kapan kamu melihat hilal? Ya. Terima kasih Mas Rio nih ya, Mas Riau. Kapan kamu melihat hilal? Tanya Ibnu Abbas. Malam Jumat, jawabku. Benar kamu telah melihatnya? Iya, orang-orang juga melihatnya dan telah berpuasa. Muawiyah berpuasa hingga bilangannya sempurna. Aku bertanya, bukankah ru'yat yang dilakukan Muawiyah dan puasanya cukup menjadi acuan bagimu?
Tidak. Demikian Rasulullah memerintahkan kami. Ya. Dengan kata lain, ketika hilal terlihat di suatu wilayah, maka penduduk yang matla itu tadi ya, tempat terbitnya bintang itu, sama dengan wilayah tersebut harus mengikutinya. Jarak antara matla tidak bisa kurang lebih dari 24 farsah. Ya. 1 farsah itu sama dengan 3 mil. Ya, jadi 1 mil sama dengan 4.000 langkah atau sama dengan lebih kurang 133 km. Jadi 1 farsah sama dengan 5.544 meter itu kalau dihitung fasah. Jadi jarak antara satu wilayah dengan yang lainnya, kalau Jakarta masih dalam masuk hitungan Jakarta dan Bogor masih hitungan masuk ke dalam wilayah. Kalau Jakarta sudah dilihat, otomatis Bogor itu sudah ikut masuk ke dalamnya. Ya. Ketika penduduk yang berada di wilayah yang jauh belum dikenai kewajiban puasa, lalu ada orang yang berasal dari wilayah yang telah terlihat hilal dan telah berpuasa pergi ke wilayah tersebut, maka menurut pendapat yang ashah, dia wajib menyesuaikan dengan penduduk setempat. Ya. Maka menurut pendapat yang ashah, yang sahih, dia orang yang datang itu wajib menyesuaikan dengan penduduk setempat, mengundurkan akhir puasanya. Ya. Jadi tidak ngikutin dia tempat awal dia sudah melihat hilal. Kemudian ketika dia melihat hilal di tempat dia, kemudian datang ke suatu wilayah dan di wilayah itu ternyata hilal belum kelihatan, maka dia mengikuti kondisi yang ada di tempat tersebut. Jadi dia ikut puasanya seperti tempat atau wilayah yang dia datangi tersebut. Meskipun dia telah menyempurnakan 30 hari. Ya, meskipun dia telah menyempurnakan puasanya 30 hari. Alasannya, perpindahannya ke wilayah tersebut menjadikan dia bagian dari mereka dan harus mematuhi hukumnya. Jadi karena dia masuk ke wilayah tersebut, otomatis hukum yang berlaku adalah hukum yang ada di wilayah tersebut, bukan di wilayah di mana tempat asalnya. Sebaliknya, orang yang bepergian dari wilayah lain ke wilayah yang telah terlihat hilal, dia berhari raya bersama penduduk wilayah itu dan mengkodok puasa 1 hari. Artinya, misalnya kita orang Indonesia datang ke Malaysia, ya, di Indonesia masih puasa. Kemudian kita datang di Malaysia. Di Malaysia ternyata sudah hari raya, maka kita harus ngikutin wilayah itu, yaitu kita berhari raya hari itu dan membatalkan puasanya. Nah, puasa yang kita batalkan pada hari itu wajib untuk diqodho atau diganti. Orang pelaut, ya, orang yang berada di tengah laut yang telah melangsungkan hari raya di wilayahnya, lalu perahunya terseret ombak ke wilayah yang jauh dan penduduknya masih berpuasa, menurut pendapat yang sahih dalam madhab Syafi'i, dia harus menahan untuk tidak makan dan minum pada hari yang tersisa. Misalnya dia sudah hari raya nih, pas hari itu hari raya, kemudian ada ombak besar dan perahunya terseret ke suatu tempat yang pada saat itu tempat tersebut masih menjalankan puasa.
masih kurang 2 hari lagi, maka dia tetap harus mengikuti wilayah tersebut. Hukumnya ngikutin wilayah tersebut, jadi harus berpuasa lagi meskipun dia sudah ikut yang puasa dengan merayakan Lebaran di tempat awalnya dia tadi. Ya, itu menurut pendapat yang paling sahih dalam madhab Syafi'i. Ya. Baik. Ini bahasan khusus untuk yang makna puasa, ta'rifus syiyam wa masru'iyatihi wa waktu wujubihi, ya. Jadi berkaitan dengan definisi terus pensyariatan atau disyariatkannya puasa, masru'iyatus syiyam wa waktu wujubihi, dan waktu wajib mengerjakan sholat, ya, mengerjakan puasa, afwan. Baik teman-teman, ya, sambil jalan kita coba buka, Anda barangkali ada pertanyaan, ya. Waalaikumsalam, Mas Alang. Bagaimana hukumnya Al-Fatihah diulang-ulang di dalam sholat, ya? Rasanya tidak kebaca, itu namanya was-was, ya. Kalau hal itu terjadi, maka upayakan perbaiki diri kita. Jadi was-was itu, was-was dalam sholat, ya. Ini agak keluar sedikit dari pembahasan, tapi ini saya mesti jawab supaya teman-teman juga bisa mengambil manfaatnya. Ketika kita dihantui oleh rasa was-was, baik itu dalam bentuk misalnya keluar angin atau takbir. Ada kan orang yang takbiratul ihram berkali-kali, Allahu Akbar. Kayaknya itu enggak khusyuk, kayaknya enggak tepat kayaknya. Dan itu faktor eksternalnya adalah dari setan. Faktor eksternal ini adalah namanya khonzab. Khonzab itu setan yang khusus tugasnya adalah menggoda orang yang sholat. Dia gelarnya lebih dari profesor, ya. Jadi dia begitu akan terus berusaha menggoda orang yang sholat supaya dia tidak khusyuk, supaya dia tidak tidak konsentrasi dalam sholatnya. Ya, maka ketika kita dihantui oleh was-was tersebut, yang harus kita lakukan adalah berta'awud kepada Allah. Makanya sebelum baca Al-Fatihah itu disunahkan dalam madhab Syafi'i untuk berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau ketika kita mengulang lagi sebelum itu baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan, dan aku berlindung kepadamu akan kehadirannya di dekatku. Itu Al-Quran, doa dari Al-Quran. Maka itu harus dilakukan. Itu faktor eksternalnya. Faktor internalnya itu dari diri kita sendiri. Ketika kita jadi was-was ini kalau dari internal, ketika kita berwudu itu sudah harus menghadirkan hati kita, benar-benar menghadirkan hati kita. Ya, lakukan wudu itu dengan sebaik-baiknya dan ditutup dengan doa. Itu lakukan, ya. Sunnah-sunnahnya lakukan sehingga kualitas wudu kita benar-benar bagus. Ya, sehingga ketika setan akan mendekati itu akan berhitung, ini wudunya udah sempurna, itu susah ini untuk didekatin, gitu ya. Maka ketika sudah masuk waktu sholatnya dan kita akan mengerjakan sholat, ihdharul qalbi, datangkan, hadirkan hati kita benar-benar dalam sholat kita. Jangan hanya tubuh kita hadir tapi hati kita kemana-mana, pikiran kita jalan-jalan. Nah, itu yang harus benar-benar dilakukan. Jangan sampai kita sholat tapi pikiran kita tamasya ke taman pahlawan atau ke taman kebun binatang dan lain sebagainya. Ya, hadirkan benar-benar hati kita.
Ya, maka kalau sampai kita sudah sampai nggak khusyuk dan was-was terus, itu benar-benar kondisi kita yang harus kita perbaiki. Pertama, makan dari makanan yang halal. Ini penting banget. Jangan pernah makan dari hasil yang haram, apapun itu bentuknya. Bahkan sampai pemberian orang lain yang kita tahu bahwa pemberian orang lain itu dari harta yang haram. Jangan pernah dimakan. Wa malbasuhu haram. Jangan pernah pakai pakaian yang haram. Pakaian yang dibeli dari hasil yang haram. Itu sangat berpengaruh terhadap kualitas sholat kita. Ya, bahkan doa kita bisa tidak dikabulkan, ya, karena ada hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, ketika ada orang yang rambutnya acak-acakan, dia tidak bisa pokoknya dia membutuhkan Allah pada saat itu, dan dia mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, dan Rasulullah bilang bagaimana doanya akan dikabulkan, sedang mat'amuhu haram, makanannya dari yang haram, malbasuhu juga pakaiannya dari yang haram, maskanuhu dan tempat tinggalnya juga dari yang haram, bagaimana doanya akan dikabulkan. Jadi was-was itu memang luar biasa, ya, luar biasa, godaan dari eksternal dan juga dari internal. Jadi kalau kita nggak khusyuk, kurang khusyuk sholatnya, kita kok banyak kemana-mana selama, coba direnungi. Sholat kita yang benar-benar kita merasa sholat kita itu bernilai itu berapa biji, yang lainnya apakah benar-benar atau belum. Maka lihat di situ sebetulnya diri kita ini dosanya sebanyak apa, terus apa saja yang sudah kita lakukan sehingga kok susah banget kita akan sholat aja susah banget. Oh, kita nggak bisa khusyuk. Selalu banyak godaan-godaan yang selalu hadir. Itu harus selalu dihitung dan selalu diiniin supaya kita benar-benar kualitas sholat kita itu benar-benar baik dan bagus. Ya. Wallahu a'lam. Mbak Sutriyatin, ya, Mbak Sutriyanti. Kalau satu laki-laki Allah maghfir lahu. Kalau laki-laki banyak dan perempuan banyak gimana? Kalau satu jenazahnya laki-laki Allah maghfir lahu. Kalau berdua baik laki-laki maupun perempuan Allah maghfir lahuma. Kalau lebih dari satu laki-laki Allah maghfir lahum. Kalau lebih dari satu perempuan, 3, 4, 5 perempuan, maka Allahumma maghfir lahunna. Kalau gabungan ada laki-laki dan perempuan, Allahumma maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Jadi itu. Jadi sering juga teman-teman kalau mendoakan misalnya kalau di WhatsApp saya sering kali gitu membaca ucapan mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu, menyembuhkannya. Orang tuanya ngasih tahu, minta tolong, nih anak saya lagi sakit, dirawat di rumah sakit. Doanya yang disampaikan syafakillah. Syafakillah itu berarti ki itu pengganti mukhatab, lawan bicara. Tapi kalau dia yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, kalau dia perempuan syafahallah, ya. Kalau dia laki-laki syafahullah. Kalau yang sakit itu lebih dari 2 orang syafahumullah, ya. Jadi teman-teman, saya kadang-kadang mau ngingetin, takut dibilang sok tahu, sok pinter gitu ya. Jadi pada kesempatan ini saya bukan gurui, tapi kalau mau mendoakan untuk lawan ngomong kita ini perempuan, maka syafakillah. Kalau lawan bicara kita itu laki-laki, syafakallah. Kalau lawan bicara kita itu kalau 2 orang, syafakumallah. Kalau lebih dari 2 orang, syafakumullah. Gitu ya, misalnya
ada di kelas itu yang sakit lebih dari satu orang, lagi pusing, lagi nangis, syafakumullah, mudah-mudahan Allah menyembuhkan kalian. Kalau yang sakit itu orang ketiga, maka kalau yang orang ketiga itu perempuan, syafahullah. Kalau orang ketiganya laki-laki, syafahullah. Kalau dua orang laki-laki, orang ketiga, syafahumallah. Kalau orang lebih dari tiga, syafahumullah. Ya, biar nggak lupa-lupa dicatat itu. Seringkali karena beberapa kali saya ingatkan teman itu masih suka menggunakannya.